Zaman sekarang itu kita diingatkan kan, hal kayak gitu kan sebenarnya mengingatkan kita dengan tanda-tanda seperti itu. Makanya kan diperlukan kita kepekaan dalam menghadapi situasi yang mungkin viral kayak gitu kan. Nah, lato-lato kan diginikan semakin kenceng, benturannya semakin kenceng juga. Makanya kan itu tanda bahwa orang itu kalau bisa ojo kakean pola gitu mas. Semakin kita banyak gerak, benturan kita akan semakin keras kan gitu. Artinya kan gini, dia diartikan wong iki kudu mereka kan nggak banyak gerak kan berarti harus diam, pening artinya seperti itu, hening. Nah ketika hening kan kita harus perlu relaksasi juga kan, nggak boleh kemerungsung, aslinya keburu-buru pikiran, hati dan perbuatan kita sendiri. Dan dengan itu kan, dengan hal tanda-tanda seperti itu juga pengaruh pada gerak gravitasi bumi ini yang dari vibrasi alam ini kan mempengaruhi juga yang ada di permukaan, yang tinggal di permukaan bumi itu. Berarti apakah ada hubungannya dengan vibrasi alam tersebut yang kebetulan ada di status jenengan? Vibrasi alam sedang begitu sangat pekat, bisa berefek gelisah tanpa sebab yang merasuki bawah sadar, membuat orang bisa bingung, apalagi yang sedang mengalami beban hidup dan lain-lain. Starting nah, itu kan makanya kan itu membuat orang itu mudah goyah ya kan, akhirnya timbul emosi itu bisa timbul dari atas sadar maupun bawah sadar ya. Kalau bawah sadar itu misalkan gini, kita nggak, seolah-olah ekspresi kita nggak merasakan tapi hati berkata beda gitu. Kita kelihatan fan-fan aja, ternyata dari lubuk hatinya ternyata beda dengan yang di luar kan gitu. Nah, alam-alam yang merasuki alam vibrasi-vibrasi yang merasuki alam bawah sadar ini yang harus kita waspadai. Ya, untuk bisa memahami itu kan perlu kesadaran yang tinggi. Nah, untuk membangun kesadaran yang tinggi itu kan makanya kita perlunya meneng, diam bukan berarti nggak melakukan apa-apa, tapi artinya itu diam itu kita merenungi sesuatu. Ya kan, kalau kita bisa merenungi kan akhirnya menyadari, memahami, oh ternyata begini kan gitu kan. Kalau kita bisa sering-sering memahami diri kita, otomatis kan kalau orang memahami atau merenungi kan kita merenungi apa yang kita pikirkan. Aku jadi mikir oposisi kan gitu kan, aku mikir apa sih, lah perasaan yang aku rasakan ini apa sih, perbuatan yang selama ini saya lakukan apa sih. Nah akhirnya dengan cara-cara seperti itu orang itu akhirnya mengetahui hal yang sekiranya merugikan buat diri sendiri dan orang lain. Nah, makanya perlu ketenangan itu tadi. Salah satunya pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Makanya zaman sekarang kan segala sesuatunya orang nggak pakai hati, tidak menggunakan hati, maka timbullah sesuka hati. betul. Sakarepe dhewe nek wong Jawa ngomong. Ya zaman sekarang kan gitu kan. Zaman sekarang kan orang kan seenaknya sendiri, entah itu merugikan bagi orang lain atau enggak, bagi diri atau enggak, yang penting bati kan, yang penting untung kan gitu kan orang sekarang. Nah itu bagian dari krisis kemanusiaan, krisis identitas diri. Apalagi sekarang kebanyakan krisis moral. Orang kerja itu kan nggak pakai rasa. Iya. Ya. Apalagi kan gini, motifnya hanya cuan dan cuan aja. Apalagi zaman sekarang perusahaan nggak mau rugi, karyawan yang ditekan, kan gitu. Semakin ada peningkatan dari globalisasi produksi itu ada persaingan produk. Ini perusahaan akan menaikkan levelnya. Yang dikalahkan manusia. Tapi yang mendapat tekanan yang di bawah dari yang di bawah ini, orang akan melakukan apa saja. Mau nggak mau kan gitu. Nah ini loh, semua kehidupan yang
dialami di zaman sekarang ini tidak menjadikan dunia ini lebih baik, tapi sebaliknya akan menjadikan dunia ini semakin buruk. Nah berarti kan enak alam ini kan kelakuannya menungso kan. Iya. Kembali ke manusianya. Nah makanya itu, karena dibilang sebenarnya ya kalau dibikin prosentase lah gampangannya, 95% dari keseluruhan manusia di dunia ini yang berpikir untuk kemanfaatan alam ini tinggal 5% dari 100%. Hanya 5%. Iya. Yang 90% itu untuk kepentingan pribadi ataupun komunitas, Golongan. Ya. jadi segala sifatnya itu berjalan atas dasar imbal balik atau pamrih. Tapi orang yang melakukan dengan apa yang namanya kemanfaatan bagi yang lain, yang sifatnya itu pengabdian, itu sangat jarang sekali dan itu langka. Gitu kan. Loh, orang yang pengabdian itu berani tidak memiliki apa-apa loh Mas. Loh, orang spiritual sejati seperti itu Mas. Jadi kalau ada orang spiritual sejati masih takut akan kehilangan apa-apa, takut khawatir tentang hidupnya dan nasibnya, itu bukan spiritual yang sejati. Makanya orang zaman sekarang spiritual diarahkan ke bagaimana mencari uang biar menjadi sukses, nah, gitu kan. Nah itu suatu arahan yang tidak bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Iya loh, setiap manusia pengennya sukses semua, sedangkan di dunia ini didominasi oleh manusia, dan pada akhirnya terjadilah krisis ekologi. Ekologi itu apa? Hubungan keselarasan antara Dengan alam. manusia dengan makhluk lain, entah itu tumbuhan, hewan ataupun alam, gitu kan. Apa dulu? Iya kan? Benar, orang banyak memikirkan tentang kesuksesan, ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi. Betul. Iya kan? Lalu antisipasinya gimana Mas Tinus? Yaitu tadi. Tentang apa? Makanya dari kan vibrasi alam itu ada tadi, istilah benturan-benturan. ada istilah gini Mas, wong Jawa ilang jawane, ya kan. Kalau dibilang yang sabdo palon nagih janji itu bukan mitos, gitu kan. Yang dikembalikan apa? Keluhurannya. Nah zaman sekarang kan kehilangan keluhuran itu. Betul. Makanya dibilang keluhuran, makanya dibilang leluhur. Leluhur itu kan diambil dari nilai-nilai keluhuran itu. Leluhur itu apa? Mulia. Nah mulia itu bagaimana kan, gitu kan. Makanya mulia itu cara kita bisa menjadi orang yang mulia itu harus mempunyai sifat hamemayu. Hamemayu itu apa toh? Kan bingung toh. Orang bilang hamemayu kan gitu kan. Tapi kan kita tahu sih, hamemayu itu diambil dari kata ayu. Ayu itu cantik atau indah. Kalau bahasa Inggrisnya beautiful kan gitu toh. Ya, ha itu dalam arti kita melakukan. Ha itu diambil ho, sebenarnya diri kita. Ha kita itu atas pribadi kita. Ho. Ha berarti tindakan manusia untuk melakukan keindahan, mengindahkan. Bagaimana cara mengindahkan? Kita sifatnya mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan? Diri kita, apa yang kita punya, apa yang kita ketahui. Contohnya pengetahuan. Gitu. Tidak melulu dengan kita memberi, tidak melulu dengan materi. Kita memberi uang pada orang lain, misalkan 1 juta, 2 juta, habis selesai. Tapi ketika orang memberi pengetahuan, ilmu, pengetahuan itu tidak akan habis. Justru semakin dia mengolah, semakin ada tambah ada perkembangan kan itu. Tapi jika pengetahuan itu dilupakan, ya hanya sia-sia saja. Gitu kan. Tapi kalau memberikan materi, ini kan baik memberikan uang 2 juta, 3 juta pada orang lain. Dari situ habis. Ya kan. Suatu ketika jenengan nggak ngasih, jenengan ya timbul kebencian. Betul. Karena apa? Orang memiliki banyak keinginan, ketika keinginan yang tidak tercapai, maka dia akan menyalahkan keadaan. Pasti itu. Ya kan? Karena apa?
di zaman sekarang itu terperangkap oleh keinginan itu sendiri. Banyak orang yang terperangkap oleh keinginan. Loh, keinginan itu adalah bagian perangkap. Nah, fungsinya spiritual itu bukan untuk meningkatkan sesuatu yang mungkin biar lebih, tetapi yang namanya spiritual itu menyeimbangkan. Memang kalau orang yang mengolah spiritual ada peningkatan level yang namanya IQ, SQ, EQ. IQ itu kecerdasan berpikir atau smart thinking. SQ itu adalah spiritual itu sendiri, ya kan, secara batiniah, kerohanian. Emosional itu secara budi pekerti atau perbuatan. Orang kalau melatih spiritual dengan sempurna, IQ, SQ-nya jadi ada peningkatan kecerdasan IQ, kesadaran IQ, kesadaran SQ, kecerdasan SQ, kecerdasan EQ, kesadaran EQ. Dan kecerdasan IQ itu apa? Kecerdasan IQ itu orang bisa merasionalkan bahwa ini kebenaran, ini benar atau bukan, iya atau tidak, semu atau real, kan gitu. Untuk merasionalkan dengan logika penalaran kita. Jadi kadang-kadang kita terbodohkan oleh pikiran kita sendiri karena kita tidak jeli. Dan terkadang mata fisik kita tidak jeli dalam memandang sesuatu yang ada di depan mata. Walau sebenarnya itu kadang-kadang sesuatu hal yang semu itu dianggap sebuah kenyataan. Akhirnya terjerumus pada jurang yang tiada dasarnya. Betul. Nah, makanya itu terjebak seperti itu. Nah, perasaan itu juga ketika ada peningkatan EQ, orang akan mempunyai prasangka yang baik, selalu berprasangka baik, inner beauty kan.